Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan video sebelumnya, masih membahas soal-soal tes potensi skolastik ya. Saat ini eh, nomor 5 ya yang akan dibahas. Baik, di sini nilai P dalam segitiga ya. Nilai P dalam segitiga itu adalah hasil operasi bilangan-bilangan yang ada di luar segitiga itu ya. Nah, sekarang dengan pola yang sama berapakah nilai yang ada di dalam segitiga gitu ya. Oke, di sini teman-teman harus nyari operasi yang tepat supaya hasilnya 10 gitu ya. Nah, tentunya adalah caranya ya tinggal ini harusnya bagi 2. 30 bagi 2 adalah 15, kemudian dikurangi 5 hasilnya 10 gitu ya. Berarti ini juga sama dibagi 45 bagi 3. Nah, hasilnya adalah 15 juga. Nah, 15 kurang 9 itu hasilnya adalah 6 seperti itu ya. Oke, jawabannya adalah A. Jelas ya? Oke, soal selanjutnya. Di soal nomor 6 itu ada dua metode ya yang bisa menyelesaikan ini. Pertama, biasanya dicoba-coba ya, misalkan A-nya 2, B-nya 1 atau dan seterusnya, atau A-nya negatif, B-nya positif. Bisa seperti itu. Ya, kalau kepepet seperti itu. Tapi lebih bagusnya adalah memahami pernyataan yang ada di soalnya gitu. Nah, A per B lebih dari 0. Maknanya adalah A per B lebih dari 0 itu, lebih dari 0 itu artinya positif. Berarti cari operasi pembagian yang hasilnya positif. Berarti kemungkinannya itu ada dua. Pertama, positif bagi positif. Yang kedua adalah negatif bagi negatif. Tidak peduli bilangannya mau bulat, mau lebih besar atau lebih kecil, tidak berpengaruh gitu. Yang terpenting adalah tanda ya, karena di sini bicaranya positif. Misal yang A nih, A kurang dari 0 negatif, B lebih besar. Tadi seperti yang saya katakan, tanda itu tidak berpengaruh pada besarnya gitu ya. Oke, berarti ini tidak termasuk ya. A negatif, B negatif. Negatif, negatif. Oh, hasilnya positif. Oh, berarti jawabannya adalah B. Seperti itu. Selesai ya. Oke, next. Selanjutnya nomor 9. Selanjutnya nomor 7. Apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat? Ini pertanyaan ya. Nah, pertanyaan ini apakah bisa dijawab dari pernyataan satu atau dua atau kedua-duanya seperti itu ya. Baik. Yang pertama itu kita kaji dulu pernyataan satu. A per B bilangan bulat. Jadi suatu bilangan dibagi dengan bilangan hasilnya bilangan bulat. Nah, apakah suatu bilangan dengan bilangan hasilnya bilangan bulat itu merupakan bilangan bulat positif bilangan bulat positif gitu ya? Ya tentu tidak, karena bisa saja tidak bulat dibagi tidak bulat hasilnya bulat gitu ya. Jadi ini keliru. Di sini kan jelas ya, apakah bilangan positif A dan B bilangan positif A dan B bilangan bulat, ya bisa iya bisa tidak. Kalau bisa iya misalkan 6 bagi 2 3 kan hasilnya bulat ya. Nah, tapi kalau misalkan sebut saja 3,5 dibagi misalkan 0,7, ini kan hasilnya bulat ya. Tidak bulat bagi bulat hasilnya bulat gitu ya. Jadi ini tidak bisa ya. Belum tentu jawabannya. AB bilangan bulat, AB bilangan bulat berarti ini perkalian dua bilangan yang bulat. Ini juga tidak harus dua-duanya bulat gitu. Karena misalkan setengah dikali 4 ini tidak bulat dikali bulat hasilnya bulat seperti itu. Artinya apa? Dua pernyataan ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah E seperti itu. Oke, seterusnya nomor 8. Ini materi sistem persamaan linear 3 variabel. Caranya adalah bisa dieliminasi atau substitusi ataupun yang lainnya. Si substitusi atau gabungan. Tapi yang paling terkenalnya biasanya eliminasi ya. Nah, tapi 3 variabel itu secara proses memerlukan waktu yang lama. Nah, sekarang ini soal muncul di, misalkan umpamanya muncul di TPS, sedangkan waktu di tes potensi skolastik ini waktunya sangat singkat gitu. Oleh karena itu perlu dengan cara yang sederhana gitu ya. Nah, sekarang caranya seperti ini. Lihat nih, perhatikan. Kita kan yang mencarinya kan 3x tambah 4 tambah z kan, bukan cari x-nya berapa, y-nya berapa. Pasti di soal UTBK ataupun di soal TPS ini angkanya itu sudah disesuaikan, tidak mungkin menyulitkan seperti itu ya. Biasanya disetting untuk mudah angkanya. Kenapa? Karena yang dicarinya tuh bukan jago menghitung, tetapi
kreatif dalam mencari cara seperti itu ya. Nah, sekarang ini 3x, ini 2x, dan ini x. Supaya jadi 3x ya berarti caranya ditambah. Nah, silahkan ditambahkan. 2x tambah x adalah 3x. 2y-nya tidak ada, berarti ya tulis saja 2y karena nggak ada temannya. Negatif z juga sama, tidak ada temannya. Sama dengan 2 tambah 4, berarti hasil 2 tambah 4 betul. Hasilnya adalah 6. Kemudian di sini di soal itu 4y. Nah, sedangkan di sini 2y sama y itu kalau dijumlah jadi 3y, berarti nggak akan jadi 4y ya. Nah, artinya apa? Persamaan y tambah z sama dengan 1 itu mesti kita kali 2. Kita kali 2 ya, hasilnya jadi apa? 2y kali 2 lagi tambah 2z kali 2 lagi, hasilnya 2. Kenapa dikali 2? Supaya jumlahnya sama dengan yang ditanyakan gitu loh. Nah, hasilnya berarti apa? 3x tambah 4y tambah z sama dengan 8, seperti itu ya. Oke, jelas ya. Nah, mudah bukan? Nah, untuk kali ini saya cukupkan dulu. Pembahasan selanjutnya ada di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.